Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita kali ini kita akan belajar tentang bagaimana membuka editornya Visual Studio 2010. Sebelum kita membuat program, pertama kita harus membuat dulu folder. Folder ini nanti digunakan untuk menyimpan semua program-program yang kita pelajari, yang kita coba, yang kita buat. Ya, jadi pertama kita bikin folder dulu. Nih, saya membuat folder namanya program 2020A. Ya, ini nanti akan digunakan untuk menyimpan contoh-contoh program, latihan program untuk kelas 2020 pagi atau A. Nah, berikutnya kita buka atau kita aktifkan Visual Studio. Nah, tidak semua aplikasi Visual Studio yang dibuka itu akan menampilkan start page, ya. Ini bisa hilang pada saat kita menampilkan apabila checklist tentang show page on startup ini kita hilangkan. Nah, maka ini tidak akan muncul pada saat start page ini tidak akan muncul pada saat kita membuka atau mengaktifkan Visual Studio. Nah, ini kalau toh ini terbuka, kita mau menutup juga bisa. Nih ya, kita tutup. Nah, langkah pertama yang kita lakukan sebelum membuka editor adalah membuat project. Nih, tekan file, menu barnya, new project. Nah, di new project ini kita pastikan bahwa yang sedang aktif itu adalah Visual C++. Nah, ini yang sedang aktif Visual Basic. Ya, kita tidak membuat program Visual Basic, tapi membuat program Visual C++. Sehingga yang kita aktifkan harus Visual C++. Karena di Visual Studio ini ada beberapa macam aplikasi, ya, ada beberapa macam pemrograman. Ya, ada Visual Basic, ada C#, ada Visual C++, ya. Dipastikan bahwa kita menggunakan atau mengaktifkan Visual C++. Nah, berikutnya yang kita pilih adalah Win32 Console Application. Kita membuat aplikasi atau program berbasis teks, ya, jadi bukan berbasis window, sehingga kita pilihnya Win32 Console Application. Nah, langkah selanjutnya adalah dipastikan dulu bahwa project yang kita buat nanti dia berada pada folder yang sudah kita buat. Nah, ini ya location, kita browse, kita pilih mana folder yang kita buat tadi untuk menyimpan contoh-contoh programnya. Ini Alpro program. Nah, ini dipastikan dulu lokasinya. Select folder. Ya, ini lokasinya. Udah. Setelah lokasinya kita tentukan, berikutnya kita beri nama projectnya. Ingat, nama project tidak boleh ada spasi. Yang paling depan harus berupa huruf, tidak boleh berupa angka, tidak boleh ada tanda khusus kecuali underscore. Ya, huruf besar, huruf kecil terserah. Ya, ini misalkan saya beri nama latihan. Ini nama projectnya. Nah, kemudian di sini ya dipastikan create directory for solution. Jadi nanti di project kita akan membentuk sebuah directory atau sebuah folder, ya. Kemudian di sini juga dicentang add to source control. Ini. Nah, kemudian tekan OK. Nah, pada tampilan ini kita pilih atau kita tekan next. Nah, seringkali pada saat langkah membuka editor,
pada tahapan ini yang seringkali terjadi kesalahan. Nah, yang harus dilakukan pada tampilan ini adalah kita melakukan checklist pada empty project, ya. Empty project ini dicentang. Nah, kesalahan ini ya yang seringkali terjadi, lupa empty projectnya tidak dicentang. Sekali lagi saya tekankan, empty project ini harus dicentang atau diberi checklist, ya. Nah, setelah ini berikutnya adalah finish. Nah, ini cancel. Nah, di sini kita sudah melihat bahwa project yang kita buat ini sudah ada di sini, ya, namanya latihan. Nah, langkah selanjutnya kita membuat file C++-nya. Caranya di sini ada source, ya. Ini kita klik satu kali, kemudian kita klik kanan. Nah, kita pilih add, kita pilih new item. Nah, berikutnya kita akan membuat file C++ untuk konsol, ya, untuk mode teks. Jadi ini yang kita pilih, C++ file. Nah, ini CPP, jangan lupa ya, ini dipilih, diklik. Nah, berikutnya kita beri nama file C++-nya. Kalau tadi latihan ini adalah nama projectnya, nah berikutnya yang kita buat adalah nama file C++-nya. Di sini nanti program kita diketikkan di dalam file C++-nya, ya. Ingat, tidak boleh ada spasi, ya. Yang paling depan harus huruf, tidak boleh angka, tidak boleh ada tanda khusus kecuali underscore, ya. Misalkan kita beri nama file C++-nya adalah coba. Ini, ya. Jadi dipastikan C++ filenya aktif, kemudian kita beri nama file C++-nya. Ini coba. Udah. Berikutnya kita klik add. Nah, disinilah editor kita sudah terbuka dan kita siap mengetikkan perintah C++-nya atau program C++-nya pada editor ini, ya. Nah, inilah cara membuka editor C++.